Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Metamorfosis. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bisikan Pelepas Jiwa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 1993. Pijaran cahaya kilat yang sesekali terlihat di antara gugusan awan yang gelap kini perlahan mulai menyemaikan butiran air hujan yang mulai turun membasahi bumi. Keterdiaman saya yang kini tengah berada di dalam salah satu mobil yang terparkir di sebuah bangunan konseling kejiwaan yang berada di kawasan Jakarta Barat perlahan mulai terusik begitu melihat kehadiran papa dan mama yang terlihat mulai keluar dari bangunan tersebut. "Kamu tunggu di situ saja, Dar. Mama bawa payung kok." Mendengar teriakan yang terlontar dari mulut mama, saya pun kini mengurungkan niat untuk keluar dari dalam mobil guna memberikan payung kepada mama dan papa. Dan kini di antara keterbatasan pandangan mata yang terhalang oleh derasnya air hujan, nampak mama mengeluarkan sebuah payung dari dalam tasnya lalu mengembangkannya. Dan seiring dengan payung yang telah mengembang, papa dan mama terlihat mulai berjalan menembus hujan. "Derasnya hujan hari ini," ujar papa begitu memasuki mobil. Di antara untayan senyum yang masih menghiasi wajahnya, papa terlihat berusaha menepiskan buliran air hujan yang nampak sedikit membasahi rambutnya. "Kamu sudah lama menunggu, Dar?" tanya mama dari kederetan kursi penumpang yang berada di bagian belakang. Mendapati pertanyaan mama tersebut, saya pun menolehkan pandangan mata ini ke arah mama. Nampak terlihat mama tengah menyimpan payung yang telah digunakannya ke dalam sebuah kantong plastik hitam. "Hampir setengah jam, mah. Untung saja tadi Dharma pulang kuliah cepat." "Iya, Dar. Untung saja ada kamu. Tadi papa berpikir untuk menggunakan taksi begitu mendapatkan kabar dari Bi Ida yang memberitahukan kalau Mang Kohar terpaksa harus pulang ke rumahnya dikarenakan istrinya sakit. Padahal sewaktu tadi Mang Kohar mengantarkan papa dan mama, Mang Kohar nggak mengatakan apa-apa mengenai kondisi istrinya." "Ya namanya juga penyakit, Pak. Kita nggak akan pernah tahu kapan datangnya," ujar mama begitu bapak telah mengakhiri perkataannya. "Dharma Prasetya Arnot. Ya, itulah nama saya yang mungkin bagi sebagian besar orang yang baru pertama kali mengenal dan mengetahui nama saya ini akan menduga kalau saya ini adalah seseorang yang terkesan sombong dan agak kebarat-baratan. Tapi semua dugaan miring tersebut dapatlah saya maklumi. Hal ini didasari ketika ketidaktahuan mereka akan garis keturunan yang saya miliki. Sejujurnya saya terlahir dari keluarga yang mempunyai garis keturunan Belanda. Dan garis keturunan tersebut saya dapatkan dari papa saya yang juga mempunyai nama belakang Arnot, atau lebih tepatnya Agustinus Arnot. Seorang pria yang mempunyai garis keturunan Belanda dari ayahnya yang bernama Bojuin Arnot. Tentang waktu yang berjalan mencatat Bojuin Arnot yang merupakan kakek saya adalah seorang anggota militer yang mempunyai sebuah jabatan penting di salah satu barak militer Belanda yang berada di daerah Sukabumi, atau lebih tepatnya di Kampung C. Dan seiring dengan penjajah Belanda pada waktu itu, kakek saya itu pun menikahi seorang gadis muda dari desa setempat. Dan hasil dari pernikahannya tersebut, kakek saya mempunyai 2 orang anak, di mana salah satu dari anak tersebut telah meninggal dunia pada saat usia anak-anak. Dan yang tersisa dari hasil pernikahan tersebut hanyalah papa. Seiring dengan usia papa yang terus bertambah, tepat pada usia 27 tahun, papa pun menikahi mama. Dan hasil dari pernikahan tersebut menghasilkan 4 orang anak, yaitu Nenden, saya, Imas, dan Angga. Tapi sayang, setelah usia 2 tahun pernikahan papa tersebut, kakek meninggal dunia pada usia 77 tahun. Jadi bisa dikatakan saya sama sekali belum pernah melihat secara langsung akan bentuk rupa kakek saya itu. "Bagaimana, Pak, dengan hasil dari pemeriksaan tadi?"
Tanyaku di antara laju mobil yang mulai berjalan meninggalkan bangunan konseling kejiwaan. Mendapati pertanyaan saya tersebut, Papa pun terlihat terdiam sejenak. Hanya raut mukanya saja yang menggambarkan bahwa hasil pemeriksaan yang telah Papa lakukan telah menghasilkan sebuah penilaian yang baik. Papa kamu itu gak kenapa-napa, Dar. Mungkin kegelisahan yang dialaminya selama ini hanyalah efek dari kesibukannya dalam bekerja, ucap Mama mewakili jawaban Papa yang masih nampak terdiam. Mendapati perkataan Mama tersebut, terlihat Papa menghela nafas panjang. Entahlah Ma, kegelisahan yang saya rasakan itu sepertinya bukanlah sebuah kegelisahan biasa. Saya merasa seperti ada tanda-tanda kurang baik yang akan terjadi pada Mami. Tanda-tanda kurang baik pada nenek? Tanyaku memotong perkataan Papa. Iya Dar, tapi entah apa, tapi bisa juga kegelisahan yang Papa rasakan ini adalah sebuah bentuk dari rasa bersalah Papa yang telah meninggalkan nenek kamu itu di rumah jompo, jawab Papa yang berbalas dengan keterdiaman saya dan Mama. Papa benar-benar merasa bersalah, ujar Papa dengan suaranya yang bergetar. Pa, itu bukan sepenuhnya salah Papa. Di antara keterdiaman Mama yang tidak melanjutkan perkataannya itu, nampak Mama meletakkan jari jemari tangannya yang lembut di bahu Papa. Mendapati perlakuan Mama tersebut, raut wajah Papa yang semula terlihat menegang, kini nampak mulai sedikit tenang. Semua itu pilihan hidup, Pak. Di satu sisi Papa harus memenuhi kehidupan keluarga ini dengan bekerja, dan pekerjaan tersebut mengharuskan Papa untuk pergi meninggalkan rumah. Tapi di sisi yang lain, Mami bersikeras untuk tetap tinggal di rumahnya. Hingga akhirnya kita terpaksa mengambil jalan tengah dengan menempatkan Mami pada sebuah rumah jompo. Seiring dengan berakhirnya perkataan Mama, nampak sekali terlihat ekspresi penyesalan di wajah Mama. Sepertinya Mama pun merasa keputusan untuk meninggalkan nenek di rumah jompo adalah sebuah keputusan yang teramat berat untuk diambil. Nenek kamu itu sekarang sudah berusia 81 tahun, Dar. Dan itu sudah merupakan usia yang sangat tua. Papa tidak ingin. Apapun keputusan Papa, Dharma pasti akan mengikuti, Pak. Apalagi ini adalah keputusan menyangkut nenek, ujarku memotong perkataan Papa. Sejujurnya saat ini saya sudah mengetahui akan arah dari pembicaraan ini. Mendapati perkataan saya tersebut, terlihat Mama menganggukkan kepalanya. Ya, kita lihat saja nanti ke depannya. Semoga Papa dapat mengambil keputusan terbaik bagi keluarga kita ini. Tepat pada pukul 2 siang hari, akhirnya kami pun tiba di rumah. Nampak terlihat keberadaan Bi Ida yang tengah membersihkan halaman rumah. Sepertinya efek dari hujan deras yang telah terjadi tadi kini telah menimbulkan gugurnya daun-daun dari pepohonan yang ada di halaman rumah. Seiring dengan suara klakson yang terdengar, Bi Ida pun terlihat menghentikan aktivitas yang tengah dilakukannya, lalu berjalan untuk membuka pintu gerbang rumah. Maaf ya Bi, jadi ngerepotin, candaku yang berbalas dengan senyuman Bi Ida. Seiring dengan senyuman Bi Ida tersebut, saya pun segera memasukkan mobil ke dalam halaman rumah. Anak-anak sudah pulang, Bi? Tanya Mama begitu keluar dari dalam mobil. Sudah Bu, hanya Neng Nenden yang belum pulang, jawab Bi Ida yang berbalas dengan anggukan kepala Mama. Dan seiring dengan jawaban Bi Ida tersebut, terlihat Papa keluar dari dalam mobil lalu berjalan memasuki rumah. Sepertinya Teh Nenden sedang banyak tugas di kampusnya, Mah, ujarku yang berbalas dengan senyuman di wajah Mama. Ah, teteh kamu itu terlalu banyak kesibukannya. Seiring dengan berakhirnya perkataan Mama, nampak Mama mulai berjalan memasuki rumah. Mendapati hal tersebut, saya pun segera mengikuti langkah Mama untuk memasuki rumah. Wah, enaknya yang sedang nonton film kartun, candaku yang berbalas dengan kejanggalan Angga akibat keusilan saya yang mencoba menghalangi pandangan Angga dari layar televisi. Ah, Bang Dharma rese nih, awas dong Bang, ujar Angga yang berbalas dengan keinginan saya untuk mengakhiri keusilan ini. Imas, di mana enggak? Tuh ada di kamarnya, jawab Angga dengan acuhnya. Pandangan matanya terlihat masih terfokus pada layar televisi. Mendapati hal tersebut, saya pun segera berjalan menuju kamar Imas dan mendapati Imas yang tengah berada di meja belajarnya. Bang Dharma udah pulang, ujar Imas begitu menyadari kehadiran saya di dalam kamar. Kamu lagi ngapain, Imse? Tanyaku seraya menyebut nama kesayangan saya dalam memanggil Imas.
Sejujurnya di antara kedua adik saya ini, saya lebih memberikan perhatian khusus kepada Imas. Hal itu disadari atas pertimbangan saya akan kelabilan mental Imas akibat dari proses kelahirannya yang prematur. Foto-foto ini unik ya bang, unik sekaligus ada perasaan gak enak jika melihatnya, ujar Imas yang berbalas dengan keterheranan saya atas perkataan Imas tersebut. Gak enak dilihat, bagaimana sih Imse? Mungkin itu hanya perasaan kamu saja. Dengan seksama kini saya pun ikut mengamati beberapa foto yang tersimpan di dalam album. Nampak terlihat keberadaan kakek yang mengenakan pakaian militernya tengah duduk di antara beberapa warga desa yang tengah melakukan aktivitasnya. Gagahnya kakek kita itu, gumamku yang berbalas dengan ekspresi datar di wajah Imas. Iya gagah, gagah di antara senyum dari orang-orang yang telah tiada. Mendapati perkataan Imas tersebut, saya pun kini hanya bisa terdiam seribu bahasa. Sejujurnya saat ini saya mulai merasa tidak nyaman atas perkataan itu. Entah mengapa kini saya merasa rangkaian foto yang tengah saya lihat ini kini seperti menyimpan sebuah misteri dari masa lalu. Maksud kamu apa Imse? Terkadang Imas ingin tahu bang, akan apa yang ada di dalam pikiran orang-orang yang tersenyum dan berada di sekitar kakek itu. Apakah mereka tersenyum bahagia? Ataukah ada perasaan lain yang tersembunyi di balik senyuman itu? Duh Imse, pikiran kamu ini udah terlalu jauh nih, ujarku seraya mencoba menepis bibit-bibit rasa tidak nyaman yang mulai muncul dari hati saya ini. Coba lihat itu bang, seorang wanita yang duduk agak jauh di sisi kakek. Pandangannya terlihat tajam menatap kakek. Senyuman yang mengembang di wajahnya seperti menutupi akan perasaan yang ada di hatinya. Seiring dengan perkataan Imas tersebut, saya pun kini memperhatikan keberadaan dari seorang wanita yang duduk dan berada jauh dari sisi kakek. Seorang wanita desa yang cantik tengah duduk mematung dengan pandangan menatap kakek. Senyuman yang menghiasi wajahnya seperti berpadu sempurna dengan sanggul serta balutan kebaya kuno yang dikenakannya. Itu bukan nenek kan bang? Bukan, itu bukan nenek, jawabku dengan keyakinan yang tinggi. Sebentar. Selepas dari perkataan saya tersebut, saya pun segera berjalan keluar dari dalam kamar guna mengambil sebuah album foto, di mana di dalam album foto tersebut tersimpan keberadaan foto nenek di saat masa mudanya. Cari apaan sih bang? Tanya Angga begitu melihat saya mengambil album foto yang tersimpan di salah satu rak yang berada tidak jauh dari televisi. Dan kini tanpa menjawab pertanyaan dari Angga, saya pun segera kembali berjalan memasuki kamar Imas. Ini foto nenek sewaktu masih mudanya. Kamu bisa lihat perbedaannya kan? Ujarku seraya menunjukkan foto nenek dan berbalas dengan keterdiaman Imas untuk beberapa saat lamanya. Hingga akhirnya setelah keterdiamannya tersebut, Imas pun kembali mengarahkan pandangannya ke arah wajah wanita muda yang ada di dalam foto tua. Sama-sama cantik, tapi sepertinya lebih ramai yang ada di foto kakek ini ya bang. Bus, kamu ngomong apa sih Imse? Gak baik kamu membanding-bandingkan nenek seperti itu. Lagi pula kamu kan belum terlalu mengenal nenek, tegur saya dengan nada yang agak meninggi. Mendapat teguran tersebut, terlihat ekspresi keterkejutan di wajah Imas. Ya Tuhan, memangnya tadi Imas mengatakan apa bang? Tanya Imas yang berbalas dengan kebingungan saya dalam menyikapi pertanyaan tersebut. Dan di antara rasa kebingungan yang saya rasakan ini, sempat terbesit rasa kesal di hati saya karena merasa saat ini Imas sedang mempermainkan saya. Tapi begitu saya menatap wajah Imas yang penuh dengan kepolosan, entah mengapa saya merasa Imas memang sedang bersungguh-sungguh atas pertanyaan yang telah dilontarkannya itu. Bang, tadi Imas mengatakan apa? Tanya Imas kembali dan berbalas dengan keterdiaman saya untuk beberapa saat. Kamu enggak mengatakan apa-apa kok. Sudahlah, lebih baik kamu istirahat saja. Mungkin hari ini kamu terlalu lelah di sekolah, jawabku dan berbalas dengan ekspresi ketidakpuasan di wajah Imas atas jawaban yang telah saya berikan tersebut. Dan kini di antara keinginan saya yang tidak ingin berlama-lama dalam situasi yang tidak jelas ini, saya pun memutuskan untuk mengambil album foto yang tergeletak di atas meja belajar, lalu membawanya keluar dari dalam kamar. Habis lihat apa sih bang? Kok mukanya lecek gitu? Tanya Angga begitu melihat saya memasukkan album foto ke dalam rak. Mendapati pertanyaan Angga tersebut, saya pun hanya tersenyum kecil seraya beranjak pergi memasuki kamar. Si Imse kenapa jadi aneh begitu ya?
Tanyaku dalam hati seraya merebahkan tubuh di atas ranjang. Dan kini di antara ketiadaan jawaban atas pertanyaan saya tersebut, pandangan mata saya yang memang telah sedari tadi memandang langit-langit kamar, tanpa terasa kini mulai terpejam. Hingga akhirnya saya pun kini mulai terlarut dalam lautan mimpi yang tidak bertepi. Serak, serak. Teh Nenden, gumamku pelan begitu kini pandangan mata saya telah terbuka akibat dari suara yang telah terdengar. Sinar terang dari cahaya lampu kamar yang telah menyala kini memperlihatkan keberadaan Teh Nenden yang tengah menutup gorden jendela kamar. Sudah jam berapa ini Teh? Tanyaku seraya menggeliatkan tubuh ini. Sudah jam 6 Dar, gak baik loh kalau marip-marip begini lu masih tidur. Jawab Nenden di antara langkah kakinya yang terlihat berjalan menghampiri. Ah Teh, masih saja percaya dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik gua tidur Teh daripada seperti Teteh, udah tahu maghrib tapi gak mau sholat. Candaku yang berbalas dengan ekspresi rasa jengkel di wajah Nenden. Sejujurnya candaan yang baru saja terlontar dari mulut saya itu bukanlah sebuah candaan yang bersifat serius. Karena sudah menjadi rahasia umum di keluarga saya ini, kalau agama Islam yang kami anut ini hanyalah sebuah agama yang hanya tertera di dalam KTP. Sedangkan untuk pelaksanaan ibadah sehari-harinya, semuanya itu masih jauh dari kalayak kami untuk menyandang status sebagai manusia yang beragama. Oh ya Dar, bagaimana dengan hasil pemeriksaan papa tadi? Tanya Nenden di antara pergerakannya yang mengambil posisi duduk di tepi tempat tidur. Kalau dari apa yang gue lihat sih Teh, sepertinya papa baik-baik aja. Kalau kata mama sih, papa itu hanya kelelahan dalam bekerja. Ah, kelelahan bekerja? Kok bisa sih kelelahan bekerja menyebabkan papa mimpi secara berulang-ulang akan keberadaan nenek yang terbaring di dalam liang lahat? Ujar Nenden yang berbalas dengan keterkejutan saya. Oh, jadi selama ini papa bermimpi seperti itu Teh? Wah, sepertinya gue baru tahu nih. Iya Dar, papa pernah mengatakan seperti itu. Kalau memang mimpi papa seperti itu, berarti sangatlah masuk akal jika papa mengatakan merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan nenek di panti jompo. Dan sepertinya apa? Tanya Nenden memotong perkataan saya. Sepertinya Nenden mulai merasa tidak sabar atas kelanjutan dari perkataan saya tersebut. Sepertinya dalam waktu yang tidak beberapa lama lagi, papa akan mengambil sebuah keputusan. Entah keputusan apa. Seiring dengan berakhirnya perkataan saya tersebut, terlihat Nenden mencoba menerka-nerka atas keputusan yang akan papa ambil. Apa mungkin papa akan memutuskan untuk kembali ke rumah nenek yang di Sukabumi dan tinggal di sana? Entahlah Teh, bisa jadi seperti itu. Ujarku lalu terdiam untuk sesaat. Oh ya Teh, tadi gue baru saja mendapati keanehan pada diri Imse. Keanehan gimana? Entah ini ada hubungannya dengan mimpi papa atau tidak, tapi tiba-tiba saja Imse seperti tertarik untuk melihat-lihat album foto lama dan menanyakan tentang keberadaan seorang wanita desa yang ada di dalam foto kakek. Bahkan Imse pun sampai membandingkan sosok wanita desa itu dengan nenek. Jawabku yang berbalas dengan keterkejutan Nenden. Ah, Imse membandingkan wanita desa itu dengan nenek? Iya Teh, dan yang lebih aneh lagi, setelah Imse membandingkan sosok wanita desa itu dengan nenek, Imse seperti orang bingung. Sepertinya Imse merasa bahwa dia sama sekali tidak mengingat akan perkataannya itu. Wah, ini benar-benar aneh Dar. Padahal baru saja beberapa hari yang lalu gue juga menemukan keanehan pada diri Imse. Keanehan seperti apa lagi Teh? Tanyaku yang mulai merasa tidak sabar atas perkataan yang terucap dari mulut Nenden. Beberapa hari yang lalu Imse pernah mengatakan kepada gue kalau dirinya sempat beberapa kali mendengar adanya seseorang yang mencoba untuk berkomunikasi dengan dirinya. Walaupun semuanya itu Imse rasakan ketika dirinya sedang tertidur. Maksud Teh Nenden, Imse mengalami semuanya itu di saat Imse bermimpi? Tanyaku berusaha mempertegas akan maksud dari perkataan Nenden. Bukan bermimpi Dar. Imse mengatakan dia merasakan semuanya itu seperti sebuah bisikan. Dan karena bisikan-bisikan itulah terkadang Imse merasa enggan untuk melanjutkan tidurnya. Tapi untuk satu hal yang pasti, Imse bisa memastikan kalau suara bisikan yang telah didengarnya itu adalah suara bisikan dari seorang wanita. Wanita? Gumamku pelan. Apa mungkin Teh
Bisikan yang telah Imse dengar itu ada hubungannya dengan rasa ketertarikan Imse atas wanita yang ada di album foto lama. Karena kamu jangan terlalu berpikir jauh, Dar. Justru saat ini gue menjadi sangat khawatir akan kondisi mental Imse. Kan lu tahu sendiri bagaimana kondisi mental Imse selama ini. Bisa jadi apa yang telah Imse alami dalam beberapa hari belakangan ini adalah akibat dari ketertutupannya atas masalah yang tengah dialaminya di sekolah. Ujar Nenden yang berbalas dengan keterdiaman saya. Sejujurnya kini saya begitu merasa sedih jikalau membayangkan kejadian-kejadian yang telah Imas alami dalam beberapa hari belakangan ini. Erat hubungannya dengan ketertutupan Imas atas masalah yang tengah dialaminya di sekolah. Kalau memang kejadiannya seperti itu, biar besok gue akan mengajak Imse untuk berbicara. Ya siapa tahu aja Imse mau menceritakan akan masalah yang tengah dialaminya. Sebaiknya memang begitu, Dar. Tapi lu harus ingat, lu gak boleh memaksa Imse untuk menceritakan semua masalahnya itu. Iya, Teh. Seiring dengan berakhirnya percakapan antara saya dan Nenden, Nenden pun memutuskan untuk beranjak keluar dari dalam kamar dan meninggalkan kesendirian saya yang masih terbaring dalam keterdiaman. Keesokan paginya, sesuai dengan apa yang telah saya bicarakan dengan Nenden, saya pun mencoba untuk menggali keterangan dari Imas mengenai masalah yang mungkin kini tengah dihadapinya. Tapi sepertinya seiring dengan pembicaraan yang saya lakukan, usaha saya untuk menggali keterangan dari Imas harus berakhir dengan tangan kosong. Imas tetap bersikukuh bahwa dirinya saat ini memang tidak sedang menghadapi suatu masalah seperti apa yang telah saya dan Nenden sangkakan. 4 bulan sudah waktu telah berlalu dari pembicaraan antara saya dan Imas. Sinar mentari pagi yang masuk melalui beberapa celah lubang jendela kini seperti mengantarkan akan adanya sebuah kabar berita yang akan kami dengar pagi ini. Jadi kita akan benar-benar pindah ke Sukabumi, Pak? Tanyaku yang masih berusaha meyakinkan diri ini bahwa apa yang telah saya duga selama ini kini telah terucap dari mulut Papa. Iya, Dar, tapi kamu gak usah khawatir. Papa gak akan menjual rumah kita ini. Jadi dengan kata lain, kamu dan Nenden masih tinggal di Jakarta. Ini untuk menyelesaikan perkuliahan kalian. Sedangkan untuk Angga dan Imas, Papa dan Mama memutuskan untuk membawa serta mereka. Tapi Pak, gak ada tapi-tapian, Dar. Semuanya ini sudah Papa putuskan dengan matang dan telah mendapat persetujuan dari Mama kamu juga. Boleh Nenden tahu, Pak, apa alasan Papa sebenarnya hingga memutuskan untuk pindah ke Sukabumi? Apakah salah satunya karena mimpi Papa itu? Tanya Nenden yang berbalas saling berpandangnya Papa dan Mama. Mungkin itu salah satu alasan dari banyaknya alasan. Tapi alasan utama Papa adalah Papa merasa posisi Papa sebagai seorang anak masih sangat jauh dari kata berbakti. Jangankan Papa membahagiakan nenek kalian, di usia nenek kalian yang sangat setua ini, Papa malah meninggalkannya di panti jompo. Untuk sesaat terlihat Papa menghentikan perkataannya. Sebuah cangklong rokok yang sedari tadi hanya bermain-main di tangannya kini telah berpindah tempat di antara himpitan dua bibirnya yang berwarna hitam. Bagi Papa, mimpi-mimpi yang Papa alami itu hanyalah sebuah pertanda yang diberikan oleh alam untuk menegur kelalaian Papa selama ini. Usia nenek kalian itu kini sudah semakin tua, dan mungkin waktu yang diberikan Tuhan bagi nenek kalian untuk menikmati semua keindahan yang ada di dunia ini hanya tinggal sebentar lagi. Dan Papa benar-benar ingin memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk membahagiakan nenek kalian. Ucap Papa yang berbalas dengan anggukan kepala Mama. Lantas bagaimana dengan pekerjaan Papa? Tanyaku dengan perasaan yang masih merasa bimbang atas keputusan Papa ini. Papa sudah memikirkan semuanya. Usia Papa kini sudah 49 tahun. Dan di usia tersebut Papa sudah mendapatkan semuanya. Jadi kemungkinan besar Papa akan memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan berprofesi sebagai konsultan lepas di perusahaan tempat Papa bekerja sekarang ini. Mengundurkan diri? Ujarku dan Nenden hampir bersamaan. Iya, mengundurkan diri. Sepertinya saat ini Tuhan memang telah memberikan jalan kepada Papa untuk mengambil semua keputusan ini. Entah mengapa di saat mimpi-mimpi buruk itu mulai Papa alami, di saat itu juga perusahaan tempat Papa bekerja kini sedang mengeluarkan kebijakan mengenai program pengurangan karyawan bagi karyawan yang bersedia untuk mengundurkan diri, dan tentu saja disertai dengan kompensasi yang sesuai.
kalau memang keputusan papa itu sudah bulat. Nenden rasa Nenden gak bisa berkata apa-apa lagi. Kira-kira kapan papa akan memulai perpindahan ini? Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, Den. Banyak yang harus papa urus terlebih dahulu. Mulai dari mengurus perpindahan sekolah adik-adik kamu, mengurus administrasi perpindahan nenek kamu, sampai dengan mengurus proses pengunduran diri papa di kantor. Mudah-mudahan aja perpindahan itu berbarengan dengan masa libur kuliah Dharma dan Teh Nenden. Jadi kami berdua bisa ikut serta ke rumah nenek, ujarku dan berbalas dengan anggukan kepala papa dan mama. Pergerakan dari jarum jam yang terhenti pada pukul 10 malam kini mengiringi kegelisahan saya untuk memejamkan mata ini. Bayangan saya akan proses perpindahan yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan ini kini seperti bermain-main di dalam pikiran saya ini. Entah mengapa kini saya merasa seperti ada sedikit keraguan di hati saya untuk menyetujui proses perpindahan ini. Dan hal ini jelas sangat berbanding terbalik dengan keputusan awal saya yang mengatakan akan mengikuti apapun keputusan yang akan diambil oleh papa. Kenapa gue jadi ragu begini ya? Ucapku dalam hati seraya menghela nafas panjang. Lama saya kembali terdiam di dalam balutan keheningan malam, hingga akhirnya di antara ketidakberdayaan saya untuk memejamkan mata ini, saya pun memutuskan untuk beranjak keluar dari dalam kamar dan mendapati suasana di dalam rumah yang telah sepi. Sepertinya mereka semua udah pada tidur. Seiring dengan perkataan saya tersebut, pandangan saya pun terarah ke setiap sudut yang ada di dalam rumah. Bayangan saya akan rencana perpindahan yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan ini kini seperti mengikis kenangan saya akan hangatnya canda dan tawa yang pernah tercipta di rumah ini. Dan nanti saya hanya tinggal berdua dengan Teh Nenden. Pastinya rumah sebesar ini akan terasa sepi. Gumamku di antara irama langkah kaki ini yang berjalan menuju ke arah rak penyimpanan album foto. Untuk sesaat lamanya, saya pun kini hanya bisa terdiam dengan pandangan menatap ke arah beberapa album foto yang tersimpan di dalam rak. Sehingga akhirnya setelah beberapa saat saya terpaku dalam keterdiaman itu, saya pun memutuskan untuk mengambil beberapa album foto dari dalam rak, lalu membawanya menuju ke kursi santai yang biasa dipergunakan oleh Angga dalam menonton siaran televisi. Ya Tuhan, gua gak akan mampu jika harus hidup berjauhan dengan mereka. Keluhku di antara pergerakan mata ini yang tengah memandang ke sebuah halaman di dalam album foto. Ya, sebuah halaman yang berisikan kumpulan dari foto-foto yang mengabadikan kehangatan dari keluarga saya ketika menjalani beberapa aktivitas keseharian. Dan sepertinya hampir cukup lama juga saya menikmati semua kenangan indah masa lalu ini, hingga akhirnya di saat kini saya mulai membuka halaman baru pada album foto. Tanpa adanya sebuah kesengajaan, saya pun menemukan beberapa lembar foto yang mengabadikan bangunan rumah nenek. Mulai dari bangunan rumah secara keseluruhan hingga beberapa bagian ruangan yang ada di dalam bangunan rumah. Dan hal ini jelas saja menimbulkan sedikit tanda tanya di hati saya, karena sejujurnya baru kali ini saya melihat keberadaan dari beberapa foto ini di dalam album foto. Apa mungkin papa baru menyimpan foto-foto tua ini ya? Seiring dengan gumaman yang meluncur dari mulut saya tersebut, saya mencoba untuk mengingat-ingat kembali atas keberadaan dari beberapa foto tua yang ada di dalam album foto. Hingga akhirnya saya pun kini mengambil kesimpulan bahwa lembaran foto-foto tua tersebut memang ada dan telah tersimpan dari dahulu. Hanya saja ketika itu saya memang tidak begitu memperhatikannya dengan seksama. Hingga akhirnya di saat kini saya merasakan kegamangan atas berita perpindahan yang telah disampaikan oleh papa. Lembaran dari foto-foto tua tersebut kini telah dapat menarik perhatian saya guna memperhatikannya secara lebih seksama. Sumpah, gue benar-benar buta dengan apa yang ada di rumah nenek. Hanya sebagian kecil saja dari ruangan-ruangan ini yang gue ingat, ujarku seraya memperhatikan beberapa foto tua yang ada di dalam album foto. Dan di antara keterfokusan pandangan mata saya tersebut, pandangan mata saya pun kini terhenti pada salah satu lembar foto yang mengabadikan sebuah gambar rumah besar dengan ornamen bangunan Belanda yang kental. Tik, tik, tik. Ini rumah siapa? Putaran dari suara jarum jam dalam keheningan malam kini mengiringi sebuah pertanyaan yang terbesit di hati saya ini. Rasa keterasingan saya terhadap bangunan rumah tersebut telah membuat saya terdiam dalam beberapa saat.
Dan kini di antara keterfokusan saya dalam memandang foto bangunan tua tersebut, nampak terlihat di beberapa bagian foto tersebut terdapat bercak-bercak hitam yang sepertinya disebabkan oleh keberadaan jamur yang mulai menghinggapi foto tua tersebut. Dan hal ini berarti mengindikasikan bahwa foto tua tersebut telah berumur sangatlah tua. Hingga akhirnya di saat kini saya mulai memperhatikan bentuk bangunan rumah yang ada di dalam foto tua itu secara lebih seksama. Entah ini karena tipuan mata saya yang sudah merasa lelah dalam memandang kumpulan foto tua tersebut. Saya melihat di antara jendela yang terdapat pada bangunan rumah yang ada di dalam foto tua tersebut, seperti memperlihatkan adanya bayangan hitam yang tersamar dalam transparansi redupnya kaca jendela bangunan rumah. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa percaya dan tidak percaya atas apa yang telah saya lihat, saya mencoba untuk memperhatikan bayangan hitam tersebut secara lebih seksama lagi. Tapi kini baru saja beberapa saat pandangan mata saya kembali terfokus pada bayangan hitam tersebut. Sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal kini terjadi di hadapan saya. Sial, ini gak mungkin. Umpatku seraya menghempaskan album foto yang tengah berada di tangan ini ke atas lantai. Untuk sesaat lamanya, saya pun kini hanya bisa terdiam dengan tatapan memandang ke arah album foto. Bagi saya, apa yang telah saya alami ini adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat ini. Bagaimana mungkin sebuah foto yang seharusnya adalah sebuah objek yang tidak bernyawa kini memperlihatkan adanya aktivitas dari bayangan hitam yang ada di dalam foto tua tersebut. Mana mungkin, semua ini pasti gak nyata. Gua pasti udah salah lihat. Dan kini di antara kalimat penyangkalan yang terucap dari mulut saya ini, saya mencoba untuk meredakan rasa takut yang muncul akibat kejadian baru saja yang saya alami tadi. Hingga akhirnya di saat kini saya mulai bisa meredakan rasa ketakutan tersebut. Dengan rasa ragu, saya pun mulai menggerakkan tangan ini untuk mengambil album foto yang tergeletak di lantai. Tapi di saat kini pergerakan dari jari jemari tangan saya mulai mendekati album foto tersebut. Tiba-tiba, saya seperti mendengar adanya suara wanita yang terdengar begitu lirih memanggil nama saya. Dan suara tersebut bisa saya pastikan terdengar dari arah belakang tubuh saya. Dharma. Untuk kali keduanya suara lirih yang memanggil nama saya itu kembali terdengar dari arah belakang tubuh saya. Dan untuk kali ini saya bisa merasakan kalau suara wanita itu terasa semakin mendekat. Bahkan bisa dikatakan suara lirih wanita itu kini benar-benar telah berada tepat di belakang tubuh saya. Ya Tuhan, apa ini yang telah dialami oleh Imse? Gumamku dengan penuh ketakutan. Dan kini di antara pergelutan rasa takut yang mulai meremangkan bulu kuduk di tubuh saya ini, keberadaan dari suara lirih yang tadi terdengar kini secara perlahan mulai menghilang. Tapi sepertinya fenomena menghilangnya suara lirih tersebut bukanlah menjadi sebuah pertanda yang baik. Hal ini didasari oleh kenyataan yang saya alami saat ini. Kini di antara pikiran saya yang masih mencoba menerka-nerka atas fenomena menghilangnya suara lirih tersebut, saya bisa merasakan adanya hembusan nafas yang terasa menyentuh kulit sensitif di bagian tengkuk saya ini. Mendapati hal tersebut, bayangan menyeramkan akan sesuatu yang akan saya temui malam ini kini seperti bermain-main di dalam pikiran saya. Hingga akhirnya di saat bayangan menyeramkan itu mulai merangkak naik menuju puncak dari rasa takut yang kini saya rasakan. Sebuah tepukan keras yang saya rasakan pada bahu ini kini telah membuat puncak dari rasa takut yang saya rasakan itu telah berubah menjadi sebuah teriakan keras yang terlontar dari mulut ini. Astaga Dar, lu kenapa sih? Tegur Nenden dengan ekspresi rasa paniknya. Sepertinya Nenden tidak menyangka kalau apa yang telah dilakukannya malam ini telah membuat saya berteriak sekeras itu. Ya Tuhan Teh, lu apa-apaan sih? Jantung gue terasa benar-benar mau copot nih. Gerutuku dengan rasa jengkel. Dan kini baru saja saya hendak kembali menumpahkan rasa jengkel yang tengah saya rasakan ini. Sebuah pergerakan yang terlihat dari gagang pintu kamar Papa kini telah memperlihatkan keberadaan Papa yang tengah berdiri dengan menunjukkan ekspresi wajahnya yang terlihat bingung. Tadi itu suara teriakan siapa? Tanya Papa dan berbalas dengan saling berpandangnya saya dan Nenden. Dharma Pak, gara-gara Teh Nenden tuh main ngagetin aja. Mendapati jawaban saya tersebut, Papa hanya menggelengkan kepala, lalu kembali beranjak masuk dan menutup pintu kamar. Lu kenapa sih Dar? Gak biasa-biasanya lu kaget seperti itu. Sumpah Teh, jantung gue ini benar-benar mau copot nih. Lagian Teteh iseng banget sih.
Malam-malam begini ngagetin orang, ujarku seraya mengambil album foto yang tergeletak di lantai. Ini begitu mendapati Nenden yang masih terdiam dalam kebingungan. Saya pun segera membawa dan menyimpan album foto di dalam rak penyimpanan. Dar, lu masih belum jawab pertanyaan gua tuh. Lu ini kenapa sih? Mendengar pertanyaan Nenden tersebut, dengan segera saya pun kini menarik tangan Nenden untuk keluar dari dalam rumah. Karena saya khawatir pembicaraan yang akan saya lakukan saat ini akan kembali mengusik ketenangan istirahat papa malam ini. Wah, sepertinya bakal ada yang serius nih, ujar Nenden begitu tiba di teras depan. Teh, ada yang mau gue tanyakan sama lu, gumamku pelan seraya menghela nafas panjang. Sepertinya udara segar yang kini saya rasakan telah dapat sedikit meredakan rasa takut yang tadi sempat saya rasakan. Lu mau tanya apa, Dar? Apa Teteh masih ingat dengan rumah nenek? Mendengar pertanyaan saya tersebut, terlihat Nenden tertawa kecil seraya menggelengkan kepalanya. Pertanyaan lu aneh banget sih, Dar. Ya elah Teh, tinggal jawab aja, kok susah banget sih. Ya jelas gue masih ingat lah, Dar. Tapi gue bisa maklum sih kalau lu udah lupa. Soalnya saat itu usia lu itu baru 4 tahun kurang, sedangkan usia gue udah 6 tahun. Memangnya kenapa sih, Dar? Lu menanyakan hal itu? Tanya Nenden dengan ekspresi keingintahuannya yang tinggi. Rumah nenek itu apakah besar, Teh? Besar? Setahu gue sih rumah nenek ya nggak begitu besar. Apakah rumah nenek bergaya ornamen Belanda, Teh? Ah, lu ini apa-apaan sih? Pertanyaan lu jadi tambah aneh nih, ujar Nenden dengan rasa kesalnya. Mendapati hal tersebut, saya pun segera merayu Nenden untuk menjawab pertanyaan saya itu. Rumah nenek itu ya rumah kampung biasa, gak ada tuh gaya-gaya Belandanya. Emangnya kenapa sih, Dar? Tadi itu Teh, secara gak sengaja gue menemukan sebuah foto yang menggambarkan sebuah rumah besar dengan ornamen Belanda. Oh, jadi itu yang menjadi penyebab lu bertanya seperti ini. Sebuah perkataan yang terucap dari mulut Nenden kini memotong perkataan saya. Dan kini begitu mendapati perkataan Nenden tersebut, saya pun hanya bisa terdiam dalam rasa bingung. Loh, kok Teteh tahu? Memangnya foto rumah tua itu sudah ada dari dulu? Ya tahulah, foto itu memang sudah ada dari dulu. Lunya aja yang mungkin gak pernah lihat itu foto. Memangnya itu rumah siapa, Teh? Itu milik keluarga besar kita, Dar. Ah, ceritanya sangat panjang jika gue harus menceritakan sejarah tentang rumah itu, jawab Nenden dengan ekspresi wajah yang datar. Mendapati jawaban Nenden tersebut, saya pun kini kembali merayu Nenden untuk menceritakan akan apa yang telah diketahuinya mengenai rumah tersebut. Ayo dong Teh, tolong ceritakan mengenai sejarah rumah itu, rayuku dan berbalas ketidakpedulian Nenden. Teh, lelah Dar, lelah. Bisa kering nih tenggorokan gua kalau harus menceritakan semua itu. Begitu mendapati perkataan Nenden tersebut, saya pun sadar bahwa Nenden kini tengah menginginkan sesuatu. Dan dengan segera, saya bergegas masuk ke dalam rumah guna membuat minuman kesukaan Nenden. Ya, sebuah teh manis hangat yang tercampur dengan perasan lemon adalah sebuah minuman yang sangat disukai oleh Nenden. Dan sepertinya minuman tersebutlah yang menjadi syarat utama Nenden agar mau menceritakan tentang apa yang telah diketahuinya itu. Hingga akhirnya setelah beberapa saat menghilang guna membuat minuman tersebut, saya pun kembali lagi ke teras depan dengan membawa 2 buah gelas minuman yang berisikan kopi panas dan teh manis hangat. Ini Teh, ujarku seraya meletakkan gelas di atas meja. Nah gitu dong, itu baru namanya adik gua, canda Nenden dan berbalas dengan kedongkolan saya. Papa pernah menceritakan kepada gua, Dar, kalau keluarga besar kita ini sebenarnya mempunyai sebuah rumah besar bekas peninggalan markas tentara Belanda. Markas tentara Belanda? Iya Dar, markas tentara Belanda. Dulu rumah kita itu dijadikan markas kecil oleh tentara Belanda dan kakek menempati jabatan yang penting di markas itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kekalahan Belanda oleh Jepang pada saat itu telah membuat markas kecil itu berpindah tangan kekuasaan Jepang. Dan akhirnya di saat kita merebut kemerdekaan pada tahun 1945, markas kecil itu pun dalam beberapa tahun ke depan menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Nah pada saat itulah kakek melalui bantuan dari keluarganya yang ada di Belanda memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Loh kok bisa Teh? Apakah saat itu kakek tidak tertangkap oleh Jepang? Kamu harus ingat akan keberadaan nenek kita Dar. Untuk sesaat terlihat Nenden menghentikan perkataannya.
Segelas air teh manis hangat yang semenjak tadi hanya menjadi penghias dari meja yang berada di teras, nampak kini diminumnya. Nenek kita itu adalah warga asli kampung C. Jadi bisa dikatakan nenek sangat mengetahui akan seluk-beluk tersembunyi yang ada di kampung C. Dan di saat Jepang menduduki kampung C, nenek menyembunyikan kakek di sebuah tempat yang sangat tidak diketahui oleh warga luar kampung. Barulah setelah Jepang mengakhiri kekuasaannya, nenek pun mengeluarkan kakek dari tempat persembunyiannya. Wah, edan, berarti rumah kita itu benar-benar mempunyai sejarah yang panjang. Oh ya teh, dari apa yang kita tahu, kakek kita itu kan mantan dari tentara Belanda yang secara logikanya adalah musuh dari penduduk kampung. Gua ngerti akan kemana arah perkataan lu itu, Dar, ujar Nenden dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Kakek kita itu walaupun seorang tentara Belanda, beliau sangat ramah terhadap warga kampung. Bisa dikatakan kakek itu sangat jarang sekali untuk menggunakan kekerasan dalam karir militernya. Jadi sangatlah wajar jika warga kampung menerima keberadaan kakek, walaupun saat itu Belanda sudah tidak berkuasa lagi. Begitu mendapati penjelasan Nenden tersebut, saya pun segera menghirup kopi panas guna mengusir udara malam yang mulai terasa dingin. Apakah keluarga kita itu pernah menempati rumah itu, Teh? Bukan keluarga kita, Dar. Lebih tepatnya papa dan keluarganya. Dan entah karena sebab apa, setelah beberapa lama papa dan keluarganya menempati rumah itu, kakek memutuskan untuk pindah ke rumah di mana di rumah itulah kita dilahirkan. Entah karena sebab apa. Teh, tolong jangan ada yang disembunyikan dari cerita Teteh ini. Gue yakin pasti Teteh mengetahui akan penyebab dari perpindahan itu. Karena sudah menjadi rahasia umum kalau Teteh itu adalah anak yang paling sering diberitahu oleh papa mengenai hal-hal yang enggak diketahui oleh anak papa lainnya. Gue takut, Dar, kalau harus menceritakan semuanya ini. Ketakutan gue ini didasari oleh ketidakinginan gue melihat lu mempunyai pikiran negatif atas rumah milik keluarga besar kita ini. Itu kan hanya pikiran lu aja, Teh. Udah deh, sebaiknya Teteh ceritakan tentang apa yang Teteh ketahui, ujarku dengan memasang ekspresi wajah memohon. Mendapati ekspresi wajah saya tersebut, terlihat Nenden kembali memamerkan senyum kecilnya. Dulu itu papa mempunyai seorang kakak wanita, dan entah apa penyebabnya, kakaknya papa itu meninggal dunia dengan cara yang sangat gak wajar. Sangat gak wajar? Iya, sangat gak wajar. Kakak papa itu meninggal di area kandang angsa yang berada di sekitar halaman rumah, dan meninggalnya pun dalam keadaan tertusuk oleh bambu kuning yang menjadi pagar pembatas dari kandang angsa tersebut. Hingga akhirnya, setelah beberapa tahun setelah kejadian itu, kakek memutuskan untuk membawa keluarganya pergi meninggalkan rumah itu dan menempati rumah yang baru. Bahkan kalau gua nggak salah dengar, kakek itu pada saat memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru, barang-barang yang ada di rumah itu nggak turut serta dibawanya. Apa mungkin ya, Teh, kakaknya papa yang telah meninggal itu memberikan gangguannya hingga membuat kakek memutuskan untuk meninggalkan rumah itu? Lu ngomong apa sih, Dar? Itu kan lu jadi menilai begitu. Inilah yang menjadi penyebab gue malas untuk menceritakan kejadian itu sama lu, ujar Nenden dengan ekspresi kekesalannya. Itu kan cuma dugaan gue aja, Teh. Soalnya, untuk sesaat kini saya kembali terdiam. Keinginan saya untuk melanjutkan perkataan ini seperti terpasung oleh bayangan menyeramkan dari kejadian yang menimpa saya sewaktu memandang foto tua. Soalnya apa? Ujar Nenden dengan suaranya yang meninggi. Jangan berisik, Teh, nanti papa bangun lagi. Aduh, sumpah nih, gua kok jadi merinding lagi ya, ujarku di antara tatapan mata Nenden yang terlihat begitu kesal. Tadi itu, Teh, gua mengalami kejadian aneh. Sewaktu gua memandang foto yang mengabadikan rumah kita itu, gua menemukan adanya keanehan di sekitar jendela rumah kita itu. Pada awalnya, gua hanya melihat sekilas adanya sebuah bayangan hitam yang berada pada jendela rumah dan tersamar oleh transparannya kaca jendela. Tapi setelah gue mencoba memperhatikannya secara lebih seksama, gue melihat bayangan hitam itu seperti mulai memudar, seolah-olah ingin membentuk sebuah tampilan wajah. Entah wajah siapa, dan gue pun gak bisa memastikan akan jenis kelamin dari wajah yang akan terbentuk tersebut. Entah karena pada saat itu gue memutuskan untuk mengempaskan album foto tersebut ke lantai. Seiring dengan berakhirnya perkataan saya tersebut, terlihat Nenden hanya menggelengkan kepala seraya mengeluarkan tawa kecilnya. Lu terlalu banyak berhayal, Dar. Gue sama sekali gak percaya dengan omongan lu itu.
Ikut gua teh, ujarku di antara tawa kecil Nenden yang belum terhenti. Dan kini dengan sangat terpaksa Nenden pun mengikuti arah tarikan tangan saya yang membawanya menuju ke rak penyimpanan album. Coba lu lihat sendiri kalau nggak percaya, ucapku dan kembali berbalas dengan senyuman kecil di wajah Nenden. Kini di antara keterdiaman saya yang menanti atas apa yang akan Nenden temui di dalam album foto tersebut, terlihat Nenden mulai menyibak satu persatu halaman yang ada di dalam album foto tersebut. Hingga akhirnya pergerakan tangan Nenden pun terlihat berhenti pada salah satu halaman yang sepertinya adalah halaman yang memperlihatkan keberadaan dari foto tua yang mengabadikan bangunan rumah milik keluarga besar kami itu. Bagaimana teh? Tanyaku dengan perasaan cemas begitu melihat ekspresi wajah Nenden yang terlihat menegang. Hingga akhirnya di antara rasa keingintahuan saya yang begitu besar, terlihat Nenden memperhatikan foto yang tengah dilihatnya itu kepada saya. Tadi gue lihat bayangan itu Dar, tapi sepertinya udah kabur. Mungkin dia ikut dengan Satpol PP, canda Nenden dengan gelak tawanya. Mendapati candaan Nenden tersebut, saya segera merebut album foto dari tangan Nenden dan menyimpannya kembali di dalam rak penyimpanan. Udah lebih baik gua tidur daripada gua harus dengerin lu berhayal lagi, ujar Nenden seraya melangkah pergi memasuki kamarnya. Dan kini begitu melihat Nenden yang tengah memasuki kamarnya, saya pun memilih untuk memasuki kamar guna menghindari kesendirian saya bersama album foto tua tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.